wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Nabila. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Tabuhan Salafal Anam dari Provinsi Bengkulu. Cerita ini ditulis oleh saya sendiri, yaitu Clarissa Putri Nabila. Kearifan lokal yang diangkat dalam cerita ini adalah kesenian tradisional Islami yang menggabungkan seni musik berupa gendang dan lantunan syair Islami. Nah, teman-teman, simak ceritanya ya. Oke. Pagi itu, matahari mulai menampakkan sinarnya. Suara bising kendaraan berselisih satu sama lain, seakan semua berlomba mengejar waktu. Ada yang bergegas ke kantor, ke pasar, bahkan ke sekolah seperti Zaki. Zaki merupakan siswa kelas 8B SMP Cendana yang soleh dan menyukai kesenian. Pagi itu terlihat ia sedang berlari menuju gerbang sekolah. Secara bersamaan terdengar suara bel. Tet, tet, tet. Mendengar bel berbunyi, siswa-siswi masuk ke dalam kelas dan duduk di bangkunya masing-masing. Di jam pertama, mereka akan belajar seni budaya bersama Ibu Lestari. Hari itu, mereka akan membuat proyek seni yang bertujuan untuk mengenalkan seni budaya dari daerah masing-masing. Dan kesenian itu nanti akan ditampilkan saat pentas seni minggu depan. Siswa-siswi langsung semangat untuk mencari kelompoknya. Zaki, Alif, dan Rizky untuk bersemangat untuk mencari kelompoknya. Mereka memutuskan untuk menjadi satu kelompok. Teman-teman, bagaimana kalau kita tampilkan dong seni budaya yang berasal dari kota Bengkulu? Kata Zaki kepada teman-temannya. Waduh, Ki, sepertinya kita memerlukan banyak waktu untuk latihan. Jawab Alif. Mereka saling bertengkar dan beradu ide. Ada yang ingin menampilkan dol dan ada juga yang ingin menampilkan kesenian dari daerah lainnya. Tiba-tiba Rizky mendapatkan ide. Aha, lihat bagaimana jika kita menampilkan ini saat pentas seni nanti, kata Muski sambil menunjukkan gambar dari gawainya. Nah, Muski, boleh juga tuh kita tampilkan saat pentas seni nanti. Kata Alif. Semuanya setuju untuk menampilkan pertunjukan Salafal Anam. Akan tetapi mereka baru teringat. Tapi siapa yang akan mengajarkan kita? Tanya Alif sambil menggaruk-garuk kepalanya. Zaki dengan Muski saling berpandangan. Sore itu, Ibu Zaki mengajak Zaki pergi ke Taman Budaya. Hari itu, Taman Budaya sangat ramai karena sedang ada acara yang menampilkan seni budaya Bengkulu. Salah satunya terdapat pertunjukan Salafal Anam. Suara tabuhan gendang dan lantunan syair Islami terdengar dari kejauhan, membuat Zaki mendekat penasaran. Teman-teman, tahukah kalian? Tahu. Penampilan Salafal Anam biasanya ditampilkan saat ada acara Maulid Nabi, acara pernikahan, dan acara syukuran. Ternyata salah satu pemain Salafal Anam itu adalah Datuk Ihim. Beliau adalah adik dari Datuknya Zaki yang tinggal di Tanjung Agung, Provinsi Bengkulu. Lalu Zaki teringat bahwa ia pernah melihat gendang besar di atas lemari di dalam gudang rumahnya seperti yang dimainkan Datuk Ihim. Ibu mengatakan jika gendang itu milik Datuknya Zaki.
Dahulu, Datuk Zaki dan Datuk Lihin sangat suka melestarikan kesenian Bengkulu. Karena Datuk Zaki telah tiada, akhirnya benang itu disimpan di gudang. Keesokan harinya, Zaki langsung beritahu teman-temannya. Hoi, lihat ini! Saya dapat harta karun. Ada gendang sava Anam peninggalan datuk saya. Bagaimana kalau pulang sekolah besok kita pergi ke rumah Datuk Lihin untuk belajar bermain sava Anam? Usul Zaki. Iya, benar. Ayo kita pergi sama-sama. Jawab Alif bersemangat. Sepulang sekolah, Zaki, Alif, dan Muski mulai belajar bermain sarafal anak. Datuk Lihin mulai mengajar mereka cara menabuh gendang sarafal anak. Sekarang kami kebalah Musti seperti yang Datuk adakan tadi. Kata Datuk Lihin sambil memberikan gendang itu kepada Muski. Muski mulai mencoba menabuh gendang yang diajarkan Datuk Lihin. Muski menabuh gendang, tapi bunyinya tidak beraturan. Ditelan, salah. Pelan-pelan saja, Musti. Kata Datuk Lihin. Muski mencobanya lagi, tapi bunyinya tidak sama seperti yang diajarkan Datuk Lihin. Teman-temannya pun mulai tertawa melihat tingkah lucu Muski. Muski merasa kesal. Muski pun pergi meninggalkan Zaki dan Alif. Lalu teman-temannya membujuk supaya Muski tidak jadi pergi. Kalian harus semangat. Jika ingin bermain sarafal anak, jangan hanya berlatih sekali saja. Nanti Datuk yang akan mengajarkanmu. Kata Datuk Lihin. Setelah sering berlatih, lama-kelamaan irama gendang mereka terdengar harmonis dan kompak. Tibalah saatnya pentas seni di sekolah. Ada yang menampilkan dol, tari mandun, tari tabor, dan lainnya. Tapi kelompok Zaki berbeda. Mereka memakai ikat kepala Bengkulu dan memakai teluk belanga. Mereka tampil semangat dengan suara gendang yang kompak. Kalian semua hebat, nak. Ibu Lestari memuji penampilan mereka. Ibu Lestari mengatakan tidak banyak anak muda yang melestarikan kesenian sarafal Anam di kota Bengkulu. Mulai saat itu, Zaki dan teman-temannya dikenal sebagai generasi muda yang terus menjaga dan melestarikan kesenian yang ada di kota Bengkulu. Baiklah teman-teman, itulah tadi dongeng dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam budaya, budaya kita identitas bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.